Gadis ini memakai kaos kaki robek, berhasil menarik perhatian si peringkat 1 di seluruh sekolah. Mereka duduk bersama tetapi tidak pernah berbicara. Sebagai murid yang tertampan di sekolah, semua siswa ingin berbicara dengannya. Hanya Yana yang mengabaikannya. Gadis itu tertidur di atas meja. Pria itu melirik tanpa sadar. Jelas hal ini tidak pantas. Tapi matanya tidak bisa menahan wajah Yana. Tepat ketika melihat terlalu fokus, Yana tiba-tiba membuka matanya. Pria itu segera menyodorkan buku, berpura-pura mengajukan pertanyaan. Menyadari gadis itu tidak merasakan hal aneh, dia menggaruk kepalanya dengan malu. Melihat gadis itu menjawab pertanyaan dengan serius, dia mengambil inisiatif untuk mencari topik. Kau sangat menyukai matematika? Ini obrolan pertama kali antara keduanya. Nama pria itu adalah Park. Dia yang terlahir dari keluarga kaya. Tampaknya tidak tertarik dengan hal lain selain belajar. Sampai dirinya bertemu Yana, semua mata pelajarannya adalah peringkat 1. Tetapi Park tidak dapat mengalahkan nilai ujian matematika Yana. Tapi dia tidak marah, malah jadi penasaran dengannya. Melihat gadis itu duduk di sana sendirian, Park pura-pura tidak sadar, dan duduk perlahan. Dengan hati-hati menyerahkan minuman, dia ingin bertanya kepada gadis itu apakah dia punya waktu sepulang sekolah. Tapi gadis itu tiba-tiba berdiri. Apa yang kau lakukan? Barusan dirimu berbicara apa? Khawatir jika gadis itu tahu maksudnya, dia dengan cepat menunjuk ruang kelas dan berkata bel sudah berbunyi. Melihat gadis itu pergi, dia mengangkat minuman, juga melihat contekan di tangannya lagi. Benar-benar tidak berguna. Yang dia tidak tahu adalah kumpulan pertanyaan yang dia buang. Diambil secara diam-diam oleh gadis itu. Melihat buku yang ditandatangani oleh dirinya sendiri, Park tidak marah, juga tidak bertanya. Dia mengeluarkan setumpuk materi, sengaja didorong ke arah gadis itu. Setelah ragu-ragu, Yana mengambil inisiatif untuk meminjam salah satu buku yang tidak dia baca hari ini. Tapi Park berkata dia ingin membacanya semua hari ini. Meskipun tidak menduganya, Yana hanya bisa melepaskan ide untuk meminjam buku. Aku akan ke perpustakaan nanti. Kau bisa meminjam satu dari sana. Mendengar hal ini, Yana buru-buru meminta Park agar menemaninya ke perpustakaan. Park menjawab dengan acuh tak acuh. Tapi dia sangat kesenangan saat memutar kepalanya. Mereka berdua di perpustakaan tak sengaja saling memandang. Sedikit malu tapi bahagia saat Yana membolak-balikan buku. Park meliriknya diam-diam. Melihat Yana segera pergi, dia dengan cepat menyerahkan materi. Meski aksinya hangat, mulutnya sedikit menyebalkan. Apakah kau pikir aku akan takut jika peringkatku turun? Karena telah berbagi materi denganmu? Coba saja. Melihat Yana mengambil buku itu lagi, Park baru berani membalikkan badan. Tutupi jantungnya yang berdebar. Dia mengeluarkan headset, ambil inisiatif untuk membagikan musik favoritnya dengan Yana. Bagi Park, bisa duduk berdampingan Yana adalah masa terindahnya. Dia ingin tahu lebih banyak tentang gadis ini, jadi beralasan belajar bersama untuk membuat janji pertemuan berikutnya. Ambil inisiatif untuk bertanya kepada Yana apakah dia punya waktu di akhir pekan. Melihat Yana yang mengangguk, dia langsung berkata, kalau begitu akhir pekan kita berkencan saja. Keduanya sedikit terkejut dengan kencan yang tiba-tiba ini. Melihat teman sekelas yang tampan dan hangat di depannya, Yana sampai tidak berkedip. Orang yang begitu sempurna, sangat sulit untuk menahan gejolak hati. Tapi setelah menyadari dirinya yang berantakan, dia hanya bisa menundukkan kepala dan mengatakan sesuatu yang membuat Park kecewa. Sebenarnya aku hanya bercanda. Jika kau serius, aku akan sangat malu. Tepat ketika keduanya canggung, mobil keluarga Park lewat. Dia terburu-buru masuk mobil. Baru saja masuk mobil, dia berlari kembali. Setelah menyerahkan payung ke Yana, dirinya berlari kembali di tengah hujan. Park sangat bingung setelah sampai rumah. Bagaimana dia akan menghadapi Yana besok? Saat tiba di kelas keesokan harinya, dia mendengar beberapa teman sekelasnya berbicara tentang Yana, mengatakan hubungannya dengan pria lain tidak mudah, seperti sedang berpacaran. Park berhenti sejenak, kemudian peringatkan mereka untuk tidak mengarang cerita. Bahkan jika tidak menyukai dirinya, tidak boleh menfitnah sesuka hati. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan keluar.